Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian keempat seri yang ke-10. Kitab Yehezkiel pasal 10, nubuat-nubuat melawan Israel dengan perikop kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Lalu aku melihat, sungguh di atas cakrawala yang di atas kepala kerub, tampak di atas mereka sesuatu yang menyerupai tahta, yang seperti permata lazurit kelihatannya. Maka ia berkata kepada orang yang berpakaian lenan itu, "Masuklah ke bawah kerub dari antara roda-rodanya, dan penuhilah rangkup tanganmu dengan bara api dari tengah-tengah kerub itu, dan hamburkan ke atas kota itu." Lalu aku melihat dia masuk. Kerub-kerub itu berdiri di sebelah selatan bait suci. Waktu orang itu masuk ke tengah-tengah roda-rodanya, dan segumpal awan memenuhi pelataran dalam. Dalam pada itu, kemuliaan Tuhan naik dari atas kerub dan pergi ke atas ambang pintu bait suci. Dan bait suci ini dipenuhi oleh awan itu, dan pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Suara sayap kerub itu terdengar sampai pelataran luar, seperti suara Allah yang Maha Kuasa kalau Ia berfirman. Ia memerintahkan kepada orang yang berpakaian lenan itu, "Ambillah api dari tengah-tengah roda-rodanya, dari tengah-tengah kerub itu." Maka yang berpakaian lenan ini pergi berdiri di samping salah satu dari roda-roda itu. Lalu seorang kerub itu mengulurkan tangannya dari tengah kerub-kerub ke api yang ada di tengah-tengah mereka. Diambilnya sedikit dan ditaruhnya di dalam tangan orang yang berpakaian lenan. Orang ini menerimanya dan pergi. Pada kerub-kerub itu tampak yang menyerupai tangan manusia di bawah sayap mereka. Aku melihat, sungguh di samping kerub-kerub itu terdapat 4 roda. 1 roda di samping seorang kerub, dan roda-roda ini kelihatannya seperti kilauan permata pirus. Kelihatannya keempatnya adalah serupa, seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. Kalau mereka berjalan, mereka dapat menuju ke 4 jurusan tanpa berbalik kalau berjalan. Karena tempat mana yang dituju oleh yang di muka, kesitulah pergi yang lain-lain tanpa berbalik kalau berjalan. Seluruh badan mereka, punggungnya, tangannya,
sayapnya dan roda-rodanya penuh dengan mata sekelilingnya. Ya, roda-roda mereka berempat juga. Aku dengar bahwa roda-rodanya disebut puting beliung. Masing-masing mempunyai 4 muka. Muka yang pertama ialah muka kerup, yang kedua ialah muka manusia, yang ketiga ialah muka singa, dan yang keempat ialah muka Raja Wali. Kerup-kerup itu naik ke atas. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di tepi sungai Kebar. Kalau kerup-kerup itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka. Kalau kerup-kerup itu mengangkat sayapnya untuk terbang dari tanah, roda-roda itu tidak bergerak dari samping mereka. Kalau kerup-kerup itu berhenti, roda-roda itu berhenti. Kalau kerup-kerup itu naik ke atas, roda-roda itu sama-sama naik dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu ialah di dalam roda-roda itu. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerup-kerup. Dan kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka, dan waktu mereka pergi, aku lihat mereka naik dari tanah, dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur. Sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah Allah Israel di tepi sungai Kebar. Dan aku mengerti bahwa mereka adalah kerup-kerup. Masing-masing mempunyai 4 muka, dan bagi masing-masing ada 4 sayap, dan di bawah sayap mereka ada yang berbentuk tangan manusia. Kelihatannya, muka mereka adalah serupa dengan muka yang kulihat di tepi sungai Kebar. Masing-masing berjalan lurus ke mukanya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-10. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang ketika kemuliaan Tuhan diangkat dari umatnya, diangkat dari bait sucinya, dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yehezkiel 10 ayat 4, 18 dan ayat yang ke-19 dengan bunyi nas. Dalam pada itu, kemuliaan Tuhan naik dari atas kerup dan pergi ke atas ambang pintu bait suci. Dan bait suci ini dipenuhi oleh awan itu, dan pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci, dan hinggap di atas kerup-kerup. Dan kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka. Dan waktu mereka pergi, aku lihat, mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada. Tidak seperti pada pasal yang ke-8 di mana Yehezkiel dibawa untuk melihat keadaan di Yerusalem dan juga keadaan dalam bait suci Allah. Namun di pasal yang ke-10 ini memperlihatkan kemuliaan Allah terangkat
bergerak meninggalkan Yerusalem dan bait sucinya. Kemuliaan Tuhan itu berpindah dari tempat Maha Kudus ke gerbang timur bait suci, dan kemudian kemuliaan Tuhan meninggalkan kota itu sama sekali. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi, ingat, tanpa hadirnya kemuliaan Tuhan, Yerusalem pasti hancur. Semuanya oleh karena Yehuda dan Israel telah menukar Tuhan untuk berhala, dan sekarang Tuhan menyerahkan mereka kepada harapan kosong yang ditawarkan oleh berhala-berhala yang mereka ikuti itu. Padahal Tuhan telah hadir di hadapan mereka selama ini di tempat maha suci selama berabad-abad. Namun sekarang ia memutuskan untuk pergi karena adanya ketidaktaatan dari umat-umatnya itu. Sekarang sahabat-sahabatku dari Israel dan Yehuda, kita balikan keadaan ini kepada kita. Coba kita renungkan, bagaimana kita menanggapi kala kita mengetahui bahwa Tuhan telah memutuskan oleh karena pemberontakan dan ketidaktaatan kita, maka ia pergi meninggalkan tempat di mana kita berbakti dan beribadah kepadanya. Bagaimana perasaan kita jika kita menemukan bahwa meskipun pujian dan doa-doa kita naikkan pada saat di mana kita beribadah, tetapi Tuhan tidak ada di dalam gereja kita? Oh sahabat-sahabatku, saya ingin kita renungkan pada tahun yang baru ini bahwa kita perlu merendahkan diri dan bahwa kita beserta semua pemimpin gereja pada saat ini mau menyerahkan diri kita pada belas kasihan Tuhan dan mulai kembali belajar untuk menjaga kekudusan hidup di hadapannya dengan membuang semua ilah-ilah dunia yang merenggangkan hubungan kita dengan Allah. Tetapi untuk memperoleh kesucian dan kemurnian hidup harus diawali dengan kesucian hati. Mengapa harus diawali dengan kesucian hati? Alkitab menyatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Dan mengapa hati harus selalu dijaga? Karena dari hati juga dapat timbul segala pikiran yang jahat. Baca Matius 15 ayat 19. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Sons and Daughters of God 4 Januari halaman 10 mengatakan bahwa asas-asas kebenaran ilahi yang diterima dan disimpan dalam hati akan membawa kita kepada suatu ketinggian kemuliaan moral yang tidak terduga. Setiap orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan akan menyucikan dirinya sama seperti Tuhan mereka yang adalah suci. Kesucian hati dan kesucian hidup adalah mata pelajaran yang paling penting yang diberikan Kristus. Keagungan tabiat anak-anak Allah akan bercahaya seperti matahari karena terang dari wajah Kristus akan dipantulkan atas mereka yang telah menyucikan dirinya sebagaimana Tuhan mereka itu suci adanya. Kesucian hati akan menghasilkan tindakan-tindakan yang benar. Dan dengan demikian, Allah akan suka, Allah akan senang tinggal bersama-sama dengan kita umat-umatnya, dan ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita renungkan ini bersama. Maranatha, Shalom. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan, lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersembayang
kami